Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih bersama saya Sate Pakwan dalam edisi persekutuan doa yang keempat masa Advent Natal tahun 2021. Kali ini bacaan terambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-6. Nehemia pasal 4 ayat 1, 2, dan 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kisah ini adalah kisah ketika zaman pemerintahan Hastahasta yang memerintah Persia pada waktu itu, dan Nehemia adalah pramusaji. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, karena dia adalah pramusaji, maka Nehemia sangat dekat dengan raja. Nah, suatu saat Nehemia ingin membangun tembok Yerusalem. Lalu sang raja mengizinkan karena kedekatannya. Dan akhirnya singkat cerita Nehemia pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Namun ada orang-orang yang di Samaria ya khususnya yang mengolok-olok dia, namanya Sanbalat, dia bupati Samaria. Dan mengolok-oloknya itu ya terkesan meremehkan, begitulah kira-kira. Ada kata-kata misalnya, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang meremehkan. Mau apakah mereka? Bahkan ada lagi Tobia, orang Amon, itu mengolok-olok Nehemia dengan mengatakan sekalipun dibangun, lalu ketika nanti ada anjing hutan yang meloncat dan nyenggol bangunan itu akan rubuh. Dan itu adalah ungkapan-ungkapan hinaan, Bapak, Ibu, dan saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 6 tadi mengatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara, Nehemia dan orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi, membangunnya kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan dengan sepenuh hati. Artinya mereka tetap bersemangat walaupun dihina, walaupun diolok-olok. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Maria dan Yusuf, Ibu Maria dan Bapak Yusuf, orang tua Yesus Kristus, waktu itu juga diolok-olok. Bagaimana tidak? Misalnya ya namanya orang belum menikah sudah mengandung, jangan-jangan married by accident, jangan-jangan hamil duluan, entah siapa yang menghamili, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah olok-olok buat mereka. Tetapi mereka tetap teguh, mereka tetap berjalan terus, ikut sensus penduduk, mereka terus akhirnya melahirkan pun, walaupun di kandang domba, tidak masalah bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak, Ibu, dan saudara, pada masa Advent ini kita juga diingatkan agar kita tetap tegar ketika diolok-olok, ketika dihina. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara dihina? Kalau pernah, hamba-hamba Tuhan di Alkitab juga sering dihina, sering diolok-olok seperti bacaan kita. Tetapi ingat, kita harus jalan terus. Tetaplah berprinsip,
bahwa kalau kita melakukan kebenaran, sekalipun diolok-olok, tidak menjadi masalah, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu mungkin diolok-olok, yang lainnya pada bohong atau biasa berbohong. Bapak Ibu Saudara, untuk menahan diri tidak bohong, lalu dikatakan sok suci, sok baik, biar saja. Lalu ada orang yang mengolok-olok, wah sregep sekali atau rajin sekali ke gereja. Emang kalau rajin ke gereja, kamu dikasih apa sama orang gereja? Itulah olok-olok buat kita. Kita tetap jalan terus, kita tetap ke gereja. Ketika kita berdoa, ada orang tahu, dia lihat kita berdoa, alah berdoa tiap hari. Emang kalau kamu berdoa tiap hari, kau pasti dikasih sama Tuhan? Memang begitu? Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, walaupun orang mengolok-olok kita. Jadi, kalau kita melakukan kebenaran, meskipun dicemooh, meskipun dihina, meskipun diolok-olok, tetaplah lakukan kebenaran. Tuhan beserta saudara dan beserta saya juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kami. Meskipun kadangkala kami harus dihina, harus diolok-olok oleh orang-orang lain, tetapi kami percaya asal kami melakukan kebenaran di hadapan-Mu, maka Engkau akan tetap bersama dengan kami dan melindungi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku.